Ulang lagi, selamat pagi. Pagi. Oke, sekarang kita langsung memulai kegiatan penyuluhan pada pagi atau siang? Pada pagi hari ini. Sebelum itu, orang mau doa buka. Siapa yang bersedia untuk doa buka, angkat tangan. Yang bersedia. Masa SMP kau minta mau berdoa? Atau kamu tunjuk? Boleh? Yang perempuan boleh? Siapa nama Anda? Siapa nama? Oke, Dialova akan memimpin kita dalam doa. Teman-teman sikap duduk sempurna. Jangan ada yang bergerak kanan, bergerak kiri. Berdoa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami akan menunaikan kegiatan kami. Kiranya Kau tuntun kegiatan itu supaya berjalan dengan baik. Hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Dialova. Oke teman-teman, sebelum kita memulaikan penyuluhan di pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan kami dari mana. Nama kami siapa boleh? Supaya baku kenal toh. Ya, kenalkan diri. Oke. Sebelumnya kami adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Siapa yang tahu Universitas Negeri Manado? Unima. Setelah lalu memang tidak tahu toh orang sini. Nah, kami dari Unima, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kakak-kakak ini masih semester 4, jadi jangan mau dikira garang BKKN di sini. Orang cuma sekedar melakukan penyuluhan untuk orang petugas proyek akhir UAS. Oke, teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan diri dari Kak pribadi. Perkenalkan, nama saya Patricia Parunto. Perkenalkan, nama saya Kristi Mukoago. Perkenalkan, nama saya Wabi Sutihastika dan Minusi, biasa dipanggil Minusi. Perkenalkan, nama saya Novelia Paat, biasa dipanggil Novel. Perkenalkan, nama saya Miyuki Kowas. Perkenalkan, nama saya Angelika Datudugan. Perkenalkan, nama saya Gilin Bawes. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Mukoago. Perkenalkan, nama saya Elmika Bono. Perkenalkan, nama saya Yunita Renul, biasa dipanggil Silvi. Perkenalkan, nama saya Marsha Mapini. Oke, teman-teman, so hafal semua tuh kakak-kakak di muka bernama? Sudah? Nanda? Oh, nanti mau kenalan pribadi sudah. Oke, teman-teman, tanpa menunggu berlama lagi, kita akan masuk di materi penyuluhan di pagi hari ini mengenai bahaya minuman keras. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh Kak Kairin. Adik-adik di sini ada yang tahu apa? Ada yang tahu minuman keras itu mengandung alkohol? Jadi minuman keras itu bisa membuat kita mabuk. Minuman keras itu minuman yang dicampur dari alkohol, etanol atau etil, yaitu zat psikoaktif yang diproses dari fermentasi gula dan oleh ragi. Ada yang tahu zat psikoaktif itu apa atau pernah dengar? Ada? Ada enggak? Jadi zat psikoaktif itu adalah zat kimia yang mempengaruhi otak kita. Jadi kan biasanya kalau orang mabuk itu orang paling stres toh, atau enggak ada masalah, misalnya masalah keluarga. Jadi kalau mau ada masalah keluarga itu jangan lagi
minuman. Ada tuh cara lain, misalnya healing naik gunung atau ke pantai ke, boleh tuh itu. Jadi nggak usah ke minuman. Next. Jadi alkohol, etil, etanol adalah bahan yang ditemukan dalam bir, anggur dan minuman beralkohol yang menyebabkan kita mabuk. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat ada jenis-jenis minuman beralkohol. Nah, contohnya itu cap tikus, ada bir, gur, dan vodka. Di sini kebanyakan kalau boleh tahu minuman alkohol itu seperti apa? Cap tikus. Oh, oke. Kalian so tahu tuh yang di depan ini? Oke, selanjutnya kita akan bahas kira-kira apa sih efek alkohol bagi tubuh kita. Di sini teman-teman ada yang tahu tidak efek dari minum alkohol? Nah, benar sekali. Jadi efek alkohol itu yang pertama dapat mengganggu sistem otak kita atau sistem saraf kita, di mana ketika otak dan sistem saraf kita terganggu, maka akan mengganggu konsentrasi kita pada saat misalnya belajar. Kemampuan mengingat kita akan menurun. Bayangkan ya teman-teman, ketika nilai kalian menurun gara-gara alkohol itu terdengar sangat lucu ya, kurang bagus ya. Jadi teman-teman, alkohol itu yang selanjutnya menyebabkan infeksi paru-paru. Misalnya ketika kita meminum alkohol yang berlebihan, maka akan berimbas pada paru-paru kita. Itu bisa menyebabkan batuk, bahkan teman-teman bisa menyebabkan kematian. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya yang efek dalam minuman keras bisa terjadi di mata kita atau di alat penglihatan kita. Dalam mata itu bisa menyebabkan mata merah dan membuat penglihatan kabur. Nah, teman-teman, pasti di sini kan kalian sudah pernah mengonsumsi minuman keras itu kan? Paling sedikit sudah banyak. Jadi pada saat kalian sudah mengonsumsi minuman keras itu, otomatis kalian melihat dengan kabur, atau kalau mau bilang sekarang so fly dan mau berjalan so bengkok-bengkok. Pokoknya rasa-rasa kalau mau berjalan so mau bakal sabar dengan orang, so ni tahu dan jalan mau ni mau masuk di got ke, pokoknya so dengan penglihatan itu so kabur dah. Pokoknya so mau lihat orang itu so jadi dua dan untuk orang itu seperti itu. Next. Nah, adik-adik selanjutnya, apakah adik-adik tahu dampak dampak alkohol terhadap kesehatan? Apa yang tahu? Banyak yang tahu. Nah, dampaknya itu bisa terjadi pada lambung. Dampaknya kan bisa terjadi pada lambung dan bisa menyebabkan mual dan muntah. Jadi adik-adik, seperti yang kakak sudah jelaskan yang tadi, jadi jangan meminum minuman alkohol karena itu bisa terjadi pada kerusakan lapisan lambung yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel lambung. Nah, selanjutnya ada alkohol. Alkohol dapat mengganggu fungsi otak dan sistem saraf. Adik-adik,
Jadi mengkonsumsi alkohol itu tidak baik dikarenakan dapat merusak sel-sel saraf dan secara permanen dan dapat juga bisa menyebabkan stroke. Jadi adik-adik juga harus tahu fungsi alkohol itu sangat mengganggu dan dapat bisa menyebabkan stres. Nah, selanjutnya ada alkohol. Alkohol dapat mengganggu kesehatan seksual pada pria. Adik-adik, jadi mengkonsumsi alkohol secara berlebih itu sangat bahaya. Bisa menyebabkan gangguan pada seksual pria dan bisa mengganggu kesehatan pada pria. Oke, teman-teman, di sini kita masuk di efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Nah, sebelum kakak lanjut, minta tolong untuk semua nyimak dengan baik-baik karena habis materi masih ada lagi mau diuji, mau ketangkapan itu sampai di mana. Boleh? Kau nggak usah ya buat tertawa. Oke, kita lanjut di efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Nah, teman-teman, ketika seseorang meminum minuman alkohol untuk dari jangka panjangnya, yang pertama pasti akan merasakan kecanduan ketika meminum alkohol. Dari dampak kecanduan akan merujuk ke kerusakan hati dan otak. Dari kerusakan hati dan otak memicu adanya kanker. Kanker itu bermacam-macam, teman-teman. Salah satunya ada kanker mulut dan kanker tenggorokan yang bisa terjadi. Dan terakhir akan merujuk ke masalah pencernaan. Nah, masalah pencernaan ini akan timbul ketika seseorang itu mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan. Nah, untuk jangka pendeknya itu, ketika seseorang mengonsumsi minuman beralkohol, pastinya yang pertama akan timbul mual dan muntah. Dari mual dan muntah akan merambat ke perubahan suasana hati. Kenapa sih sampai merambat ke perubahan suasana hati, teman-teman? Karena yang terang tahu kalau orang yang sudah mabuk itu sudah tidak bisa untuk orang mau ajak diskusi ataupun sudah bisa orang mau ajak bicara baik-baik, betul? Pasti kalau orang sini bilang tersontong sedikit tapi lah besar. Nah, kan begitu kan, teman-teman? Nah, dari efek perubahan suasana hati muncul ke penurunan fungsi otak. Kenapa sampai turun ke penurunan fungsi otak, teman-teman? Perbedakan Joy, orang yang pemadat dimiras dengan kalian yang masih fungsi otaknya sehat. Pasti ada perbedaan kan, teman-teman? Perbedaannya yang satu, kalian masih bisa untuk menggapai cita-cita kalian setinggi mungkin tanpa menyentuh yang namanya alkohol. Dengan contoh teman saja, teman yang sudah di ranah miras, sekarang yang dorong ke cita-cita setinggi mungkin angus, teman-teman. Karena dorong coba-coba itu dan merambat ke fungsi otak. Otomatis fungsi otak itu berperan penting, teman-teman. Apalagi contoh kalian yang masih bersekolah, mudah-mudahan ke depannya jangan sampai seperti itu, ya toh? Mengerti, teman-teman? Oke, lanjut. Nah, lanjut. Apakah ada tahu alkohol dapat menyebabkan kanker? Nah, orang yang sering mengonsumsi alkohol bisa menyebabkan kanker di beberapa bagian tubuh kita. Nah, yang pertama mulut, tenggorokan, dan kotak suara. Di beberapa bagian ini bisa menimbulkan kanker
Yang pertama, di beberapa bagian ini, yang pertama, mulut, tenggorokan, dan kotak suara. Alkohol bisa merusak beberapa bagian ini. Jadi, orang yang sering mengkonsumsi alkohol bisa timbul luka atau benjolan di bagian mulut dan tenggorokan dan bisa menimbulkan kanker. Dan yang kedua, kerongkongan. Orang yang sering mengkonsumsi alkohol bisa timbul kanker dan merusak kerongkongan dan menimbulkan iritasi dan bisa menimbulkan iritasi. Jadi sebetulnya yaitu usus besar dan rektum. Jadi adik-adik, apa di sini ada yang seperti dengar tentang kanker, penyakit kanker? Jadi alkohol dapat menyebabkan kanker pada usus besar dan rektum. Jadi kanker adalah penyakit di mana sel tubuh tumbuh tidak dapat terkendali dan membentuk benjolan seperti umur. Alkohol adalah zat yang ditemukan dalam minuman keras seperti bir, anggur, dan minuman lainnya. Contoh, moni pernah ada monipe saudara atau monipe teman atau monipe siapapun yang dapat minum minuman yang keras seperti bir, anggur, atau minuman lainnya. Atau di sini so ada yang dapat minum. Jadi sebaiknya kalian hindari alkohol saat kalian masih muda, karena alkohol adalah minuman yang berbahaya. Sebaiknya semakin kalian mengkonsumsi alkohol, semakin tinggi resikonya. Selanjutnya adik-adik, yang keempat, payudara pada wanita. Alkohol dapat menyebabkan penyakit kanker payudara pada wanita. Semakin tinggi yang kalian konsumsi, semakin tinggi resikonya. Tapi tidak semua wanita yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan kanker payudara. Tapi kalian kalau mengkonsumsi alkohol itu sebaiknya kalian hindari karena risikonya tinggi. Baik, teman-teman di sini ada yang tahu nggak perbedaan tampang miras bagi orang tua dan anak remaja? Coba teman-teman lihat gambar yang ada di depan. Di gambar ini orang boleh lihat di sini ada orang tua atau anak remaja yang masih mengonsumsi minuman keras. Padahal teman-teman, miras ini sangat berbahaya untuk orang tubuh. Apalagi orang yang masih remaja, karena orang tubuh ini masih dalam proses perkembangan. Nah, ketika orang mengkonsumsi miras ini bisa merusak orang otak, jantung, dan orang tubuh. Orang itu jadi susah belajar dengan baik, jadi gagal fokus, dan bisa menimbulkan masalah lain. Apalagi anak remaja zaman sekarang banyak yang merasa mesti ikut yang lebih lama. Jangan karena orang ikut lama, dong orang masa depan itu jadi rusak. Nah, jadi orang di sini mesti jaga kesehatan dan jauhkan minuman keras. Nah, yang selanjutnya, sedangkan adik-adik pada orang tua itu organ tubuh mereka sudah berkembang dengan sempurna, yang dimana sudah tidak ada masa pertumbuhan lagi. Nah, beda lagi dengan anak-anak
anak-anak seusia kalian yang masih SMP, yang dimana masa pertumbuhan kalian itu lagi dibentuk, lagi dalam proses yang mana belum terkena minuman keras, jadi masih bagus untuk berkembang. Jadi tidak sebaiknya anak-anak usia kalian yang masih SMP itu mengonsumsi minuman keras karena itu sangat berbahaya dan tidak disarankan. Next. Kabar nih guys, orang mau tunjukkan video edukasi animasi. Teman-teman kalian bisa lihat yang video tadi kan. Jadi adik-adik kalau yang sudah mencoba untuk minum minuman keras sudah cukup coba-coba yang waktu lalu, tapi yang kedepannya tidak usah lagi minum karena itu sangat berbahaya. Tadi di video bilang itu bisa menyebabkan koma bahkan meninggal.
Nah, jadi adik-adik, kesimpulannya adalah minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol etanol dan dapat memberikan dampak negatif apabila dikonsumsi secara berlebihan. Konsumsi minuman keras dapat merusak kesehatan fisik, terutama hati, otak, dan sistem pencernaan, serta meningkatkan risiko kecelakaan, kekerasan, dan gangguan mental. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran, regulasi yang ketat, serta edukasi untuk mencegah penyalahgunaan minuman keras dan melindungi kesehatan individu serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oke, teman-teman, coba berdiri semua. Berdiri. Oke, sekarang mau kerja bakti dulu. Yo, kerja bakti. Jadi untuk 1, 2, 3 kasih bakti sampai ini. Kasih kosong yang di tengah. Coba bergerak. Kita
Jadi teman-teman, kenapa Kak ambil ini games? Ini ice cream? Karena ini ice cream juga masuk di orang materi tentang konsentrasi. Oke, siapa yang suka ini games? Sudah sebanyak toh. Oke, jadi DP games. Ketika Kak bilang pegang kepala, berarti kepala, pundak, lutut. Tidak usah dari kaki kalau jauh. Jadi kepala, pundak, lutut. Atau bisa Kak mau bilang pundak, lutut, kepala. Mati. Fokus di situ. Nanti baru Kak bilang pen, baru kamu siapin. Boleh toh? Oke, terang percobaan. Perhatian. Perhatian, fokus deh. Kepala, lutut, pundak. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Lutut, kepala, pundak, pen. Oke. Boleh? Boleh? Oke, lepas lagi tuh pen. Oke, perhatian. Oke, sudah tahu semua. Berarti buat bersih cepat toh? Boleh? Oke. Oke, semua mulai sekarang. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Kepala, lutut, pundak, pen. Sudah. Oke, lepas lagi. Satu kali lagi. Oke, siap? Perhatian. Lutut. Pundak. Kepala. Lutut. Pundak. Lutut. Kepala. Lutut. Pundak. Kepala. Pen. Oke, teman-teman. Sudah. Dari orang pegang sini, boleh ada yang kasih kesimpulan tak? Apa yang mau didapat dari permainan games ini? Boleh, berarti orang konsentrasi ketika orang tidak minuman beralkohol. Jadi orang lebih fokus toh. Oke, jadi boleh toh? Oke. Sekarang orang semua masuk di sesi tanya jawab atau coba kursi. Jadi teman-teman, orang akan melakukan games. Orang akan memberikan 3 pertanyaan dan yang menjawab 3 orang dulu. Boleh? Siapa cepat? Dapat. Kalau benar. Ya sudah loh. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama. Apakah alkohol mempengaruhi semua bagian tubuh? Benar atau salah? Jadi teman-teman, dia rules, dengar. Yang angkat tangan kalau langsung gak jawab, sebelum dia soal selesai dinyatakan hangus. Angkat tangan dulu, selesaikan menjawab. Apa selesaikan soal baru menjawab. Kalau gak jadi gak jawab. Tapi selesaikan dulu soal
berdiri, angkat tangan. Kalau selesai soal baru menjawab. Nanti kakak-kakak yang pilih, nanti kakak-kakak yang lihat. Boleh? Oke, pertanyaannya. Apakah penggunaan alkohol dapat memiliki efek langsung atau tidak langsung pada kulit? Apakah benar atau salah? Selanjutnya pertanyaannya, apakah ketika orang minum alkohol menyebabkan kanker? Nah, sabar dulu, sabar. Sebutkan kanker apa saja, maksimal 3. Nah. Pertama, kanker paru-paru. Yang kedua, otak. Salah, kanker payudara. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah mabuk dan penggunaan alkohol berat secara kronis dapat meningkatkan risiko infeksi paru-paru? Benar atau salah? Benar. Maju kamu, maju yang jauh. Oke, sekarang orang ada hadiah untuk semuanya. Ada